Itu ada 10 malaikat ya. Akan menyanyi dulu Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir. Kemudian hari ini kita akan belajar materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu kita pelajari tentang malaikat. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan itu akan direkam oleh malaikat rakib dan atid. Jadi apalagi di saat sekarang itu pergaulan bebas itu merajalela ya. Seiring dengan perkembangan zaman itu teknologi, banyak sekali kejadian-kejadian remaja seperti usia kalian itu hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Jadi kaitannya antara zina, pergaulan bebas dan zina itu dengan malaikat. Kalian harus sadari bahwa apa yang walaupun tidak ada orang lain yang tahu, ada malaikat yang mencatat ya. Ada malaikat yang mencatat segala gerak-gerik kita. Ya. Ada malaikat. Jadi setiap walaupun kalian pacaran di tempat yang tidak ada orang lain yang lihat, tetapi itu ada rekaman. Ya. Rekamannya dari malaikat. Dia rekam di perbuatan. Apalagi sekarang banyak sekali itu yang dirugikan akibat pergaulan bebas. Jadi kalian itu harus menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebelum kita masuk di penjelasan lebih lanjut, Ibu akan perlihatkan atau kasihkan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ada yang bisa bacakan tujuan pembelajarannya? Ya, silakan Suci. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah memahami literasi materi dari pergaulan bebas dan zina, peserta didik diharapkan mampu meyakini dengan baik bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dilarang agama. Kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik diharapkan mampu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video yang ditayangkan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada tayangan video tersebut dengan baik dan benar. Ya, oke. Itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu untuk meyakini dengan baik bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan itu kalian mampu menghindarkan diri dari perbuatan zina. Ya, sesuai dari penjelasan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Isra dengan surah An-Nur ayat 2. Surah Al-Isra itu ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Jadi kalian sudah lihat. Kemudian sebelum Ibu masuk materi, sebentar kita akan membagi kelompok. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok. Sebentar nanti setelah penayangan video, mengamati video yang Ibu tampilkan dengan gambar, kalian diskusikan dan silakan mengambil kesimpulan atau mengamati apa yang ada di dalam video itu atau di dalam gambar itu. Jadi Ibu akan masuk di dalam
pergaulan bebas dan zina. Kalian bisa lihat gambar yang ada di video ya. Ini materi pembelajaran kita hari ini. Jadi pembahasan satu itu pengertian pergaulan bebas dan zina. Kemudian kata zina, makna zina, kemudian dari larangan melakukan zina, dan satu negatif. Jadi ini ya, kita masuk di materi tentang zina. Tadi kalian sudah lihat apa itu pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tanpa ada aturan yang mengikatnya. Jadi semaunya, tidak ada ikatan yang mengatur. Jadi ini Pak, kalau misalnya pergaulan bebas merajalela itu akan terjadi ketimpangan ya, karena tidak ada yang mengatur. Sama dengan misalnya sekolah kita ini tidak ada aturan, berarti semaunya ya, mau masuk mau tidak itu kan semaunya. Nah, sama dengan pergaulan, kalau tidak ada ikatan, ada yang mengatur, itu bebas, itu akan terjadi keserautan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, apakah pacaran itu termasuk dalam kategori zina? Ada yang bisa jawab temannya? Saya mau. Nah, silakan. Ya, pacaran itu dianggap sebagai suatu perbuatan mendekati zina. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah mendekati zina, sesungguhnya sih itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Ada yang lagi yang mau bertanya? Ibu, Ya, silakan. apa hukumnya pacaran dalam Islam? Apa hukumnya pacaran dalam Islam? Ada yang bisa jawab? Hukum pacaran dalam Islam yaitu hukum pacaran dalam Islam tidak boleh sebab sangat berpeluang untuk menjadi zina. Kalau kata zina itu membedakan juga umur. Kemudian kenapa membedakan umur? Karena bisa jadi dia kena penyakit dalam kelamin. Ya, penyakit apa itu namanya? HIV, AIDS. Ya, AIDS ya. Jadi itu bisa kena penyakit AIDS. Ya, itu penyakit yang belum ada obatnya, mematikan. Jadi itu di dunia saja, kalau di akhirat itu akan mendapatkan siksa, nah, di neraka. Ya, pernah ada ingat misalnya waktu Nabi Isra Mi'raj itu ada dia lihat beberapa golongan, ya gambarannya itu waktu Nabi Isra ya, Isra Mi'raj ada orang disiksa karena perbuatan zina. Yang satu ada daging segar di dekatnya, tapi yang dia makan itu adalah daging yang baunya busuk. Ya, itu adalah orang yang melakukan zina pada waktu dia masih hidup. Kita akan masuk di setelah materi ini kita akan mengamati gambar. Sebentar akan diskusi pembagian kelompok. Jadi ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan diamati gambar yang di atas. Kemudian kalian diskusikan. Jadi bisa dianukan bangkunya, digeser, kemudian kita akan diskusi ya. Kelompok 3. Kita mulai dulu dari mengamati video, kemudian sebentar mengamati gambarnya ya. Silakan ditonton dulu videonya, kemudian apa yang kalian bisa
tersebut. Kemudian hubungkan gambar di bawah. Hubungkan gambar yang ada di atas dengan gambar di bawah. Yang tadi kelompok 1 itu ini kan dua kelompok. Yang tadi yang mengamati video ya. Silakan apa yang bisa kalian tarik dari hasil pengamatan kalian dalam video itu. Kemudian ini kelompok 2, kalian amati gambar di atas. Antara gambar yang satu hubungkan dengan gambar yang ada di bawahnya. Ya, silakan kalian berduduk. Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Oke. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami menyimak video yang telah ditayangkan, kami dapat menyimpulkan bahwa pergaulan bebas sangat berbahaya bagi remaja masa kini kalau tidak paham bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami menyimak kelompok, saya dapat menyimpulkan kesimpulan atau dampak berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian berdasarkan sumber-sumber data, maka dapat disimpulkan bahwa dampak fenomena bullying ditinjau dari dalam dan luar individu, namun yang paling berperan adalah lingkungan teman-teman. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi dari kelompok kami. Dengan gambar yang kami amati, kesimpulannya adalah bahwa masa muda harusnya dimanfaatkan dalam kegiatan yang positif. Jangan sampai seperti yang digambar, menyalahgunakan masa remajanya dengan pergaulan bebas dan melakukan zina. Oke, Ibu akan setelah selesai diskusi, Ibu bagikan ke KPD. Sudah selesai. Kita masuk di penutup untuk hari ini. Kita akan simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Dan harus pahami bahwa zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi zina itu adalah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ada ikatan yang sah. Larangan tentang perbuatan zina ini ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Ya, di mana di dalam ayat itu ada larangan keras untuk mendekati zina. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga kita semua sehat. Kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.